Syukur malam ini kita hadir dan kumpul di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Tentunya tidak lain sama-sama kita mengagungi dan meneladani akhlak Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dengan wasilah dari Guru Sulaiman saya bisa hadir dan silaturahim. Semoga silaturahim kita, kumpul kita malam ini insya Allah kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu bapak hadirin yang berbahagia, walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman, nanti po selaman-laman. Walaupun bulan Maulid udah jauh ninggalin kita udah memasuki bulan Jumadil Akhir, dan insya Allah depan lagi kita masuk bulan Rajab. Maka kesempatan kita mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah gak pernah berhenti. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini telah dibaca di dalam riwayat sejarah dan dirawi udah kita apal semua. Tadi Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah Habib Uya udah baca riwayat sejarah melalui kisah perjalanan Rasulullah melalui yang namanya Maulid Tiba. Karena orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah cepetan ngapalin lagu. Di mana-mana orang kalau suruh ngapalin sejarah sama ngapalin lagu tentunya apalan ngapalin lagu. Bener kok? Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu biar gampang diingat, biar gampang dilihat, biar gampang dipuji dan gampang dihafal. Kenapa? Karena sejarahnya dibarengin dengan lagu. Tadi kita baca rame-rame bersama Habib Uyo, luar biasa, hafal semua. Kenapa? Karena pakai lagu. Empok pasti hafal kalau disuruh ngapalin lagu kan? Nggak pakai dihafalin, hafal diri. Nih saya tes nih, pasti hafal. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak muda. Yang penting kalau lagi pasti ada. Tambah lagi sebotol idi hafal kan bang? Hafal banget. Orang ngapalin lagu cepet hafal, cepet viral ya po. Lagu waktu gua kecil lagi viral itu lagu. Nenek dari Lampung ya kan? Nyempil ku sentil ku kira pentil kau tak pensil gitu kan ya. Iya nenek itu viral banget. Hehehe waktu ku tolong dia udah bilang
Kenapa? Karena ngapalin lagu lebih cepat dari ngapalin sejarah. Maka ulama dulu cerdas, beliau bikin sejarah dipakai lagu biar gampang hafal. Dari masih kecil kita assalamu Zainal assalamu asqal. Hafal semua itu. Memang kita kadang-kadang sama rawi hafal banget, sampai kulit-kulitnya hafal. Pasti tanya isinya, terus ngikutin aja. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Rasulullah dikatakan Azkal Azkiya, manusia yang paling bersih di antara yang bersih. Kemuliaan akhlaknya tertulis di dalam rawi. Ada Barzanji, ada Simtuduror, ada Audia Ulami, ada Syarafal Anam, ada Maulid Diba. Ini semua sejarah ditulis oleh para ulama-ulama kita. Maulid udah ada lebih dulu, dari zaman dibuat udah ada maulid. Mana buktinya? Baca di rawi. Nahnu jiranum haramil niwal. Ada kan di rawi? Ada air. Kasih tinggi banget nih, kayak orangnya langsing banget. Air bening namanya bang. Kalau air putih namanya susu, beda. Ini air bening. Susu, iya kok. Biasanya saya pakai kopi susu. Kopinya kita minum, susunya kita pegang. Susu setan tuh bang, di rencengan. Oh setan, iya. Rencengan kok. Di warung kopi. Di situ ditulis pengarang rawi bang. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani. Tahu kan artinya? Gue baca doang. Artinya itu jelas. Kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang rawi bener-bener temennya Nabi. Jadi mulai dari dulu udah ada sebenarnya bang. Bukan bid'ah, bukan. Itu yang ngomong bid'ah, ngopinya kurang jauh. Dia mau apa-apa dikit-dikit bid'ah ya kok. Udah ada dari dulu. Bukannya bid'ah, yang bid'ah itu ulang tahun tuh. Itu kerjaan orang stres sebenarnya. Mengetahuan lilin mau ditiup dinyalain. Ada PA itu lah. Enak kita kadang-kadang lihat orang begitu bilang beli kotar taruh lilin, gue pengen nyanyi lagi happy birthday to you, happy birthday to you. Tuyul ulang tahun kan. Jadi maulid udah ada. Jangan ngomongin bid'ah. Bid'ah udah ketinggalan kok ngomongin bid'ah. Muka lu aja bid'ah. Emang zaman Nabi ada muka lu segala gitu aja kok. Ngajung kok kata. Jadi riwayat sejarahnya tertulis Assalamualaikum Zainal Anbiya. Rasulullah disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Di rawi kita baca. Tadi Habib Buya udah baca tuh. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu. Faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu wa hijratuhu wa sulqanuhu. Ada kan di rawi ya? Ada kok. Cuman kita belum tahu artinya itu apaan yang dibaca ya kan? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Nih saya terjemahin. Yasar ini ahli Taurat kok. Kitab Taurat ya hafal semua. Maka diajarkanlah kitab Taurat kepada siapa? Anaknya yang namanya Ato. Si Ato.
Kalau bahasa kita begini nih bang, toh pelajarin ya nih kitab Taurat sampai khatam total. Lu pelajarin gak apa-apa, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata tuh, si Ato dengar kata, kata orang tua, kata bapaknya jangan, kalau kata bapaknya simpan, bocah dulu rata-rata nurut sama orang tua. Dipelototin sama orang tua, takut dulu bang, kita nunduk langsung. Bocah sekarang, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan berapanya jelongok. Jangan, maaf lu bang, bocah sekarang gitu. Ya dulu mah kita nomelin nunduk bang, takut. Nah itu nurut si Ato, kalau kata bapaknya simpan. Falamma mata abi fatahtuhu, ketiganya Asyasar meninggal dunia, kotak dibuka. Nih bapaknya si Ato namanya Yasar mati kok, dibuka itu kotak sama si Ato. Ternyata yang selembar itu yang disimpan, ternyata tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, enggak meleset kata-kata. Apa bingung nih, siapa tuh? Ini ada punya. Ya, gue tegak nih, bang. Mau turun nih, bang, mau turun. Nah, iya turun. Ayo. Udah, ajak adik menjajah mana jajan. Biar Indomaret di Hot Wheel. Nah, iya, itu kebingungan lewat sini, bingung. Nah, lomba namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Bener bang, ya kok ada jayaan. Baru saya nelpon, Ustaz acara udah mulai, belum? Orang udah banyak itu, belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Oh, berarti kan bocah bukan orang. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Tuh hebatnya Rasulullah kok. Nabinya belum lahir nih, Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir. Nabi kita Muhammad belum lahir. Tapi ceritanya udah ada duluan. Tuh hebatnya Rasulullah. Cerita sama kenyataan sama, kagak meleset. Prediksinya tepat. Prediksi kita sering meleset. Kalau kita kan sering meleset prediksi kita, kira-kira kita meleset mulu kok. Ada bapak-bapak lagi bunting. Gini ya bunting 9 bulan, ngaku lagi di mana-mana. Lu liatin di bini gua nih. Nah kalau lahiran pasti anak gua keluarnya putih bersih kulitnya, emaknya bapaknya bersih. Pas keluar lutung. Prediksi meleset kok. Iya, apalagi kalau udah masuk percaturan politik, prediksinya meleset mulu. Wah surveinya tinggi, kalah Najwa, syukur. Yang usung berapa partainya, kalah Najwa, syukur. Udah menang doang, menang kalah. Ya, ada yang mau lewat lagi? Silakan. Bu. Nih Nabi. Yang kedua, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Bagaimana dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Rasulullah bu dikatakan Zainal Anbiya. Ini ada cerita. Bu, waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat semuanya protes. Demo malaikat sama Allah. Malaikat demo. Siapa yang ngademin, jagain. Laporan kepada Allah, ya Rob, kenapa engkau ciptain Adam? Adam itu kan manusia. Manusia itu perusak. Ini malaikat ngomongnya nih. So tahu banget, orang nggak bilang dibikin, dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa bang, malaikat seluruhnya heran, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah nurnya Nabi Adam yang kau ciptain? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam, Allah bilang dalam rawi Barzanji, Adamu unilu a'lal maratib, di Adam itu aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo lagi, nanya, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh,
Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah bukan. Bukan nurnya Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh justru perahunya nggak kelebu. Nabi Nuh kapalnya kagak tenggelam karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa, Bu. Makanya kita kalau pengen kagak kelebu, kampung kita nggak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Tuh. Apa amalannya Ustaz? Amalan Nabi Nuh diantaranya yang diamalkan Rasulullah juga. Idza da'athul miskina ajaba. Itu amalannya Nabi Nuh. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kadang-kadang kan berterbalik. Banyak kan begitu kok. Bila orang kaya yang undang terlalu beragam. Buru-buru lah. Orang kaya makan enak-enak. Ada orang kaya mati, itu Ustaz bimbing tahlil gak kelar-kelar bang, sampai saya pun dibaca tas bebek putus laki-laki pengen lentuk orang kaya yang mati, dia kan makan enak-enak, biasanya mewah. Bila orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar lah kelar ya. Dipikir besoknya kuntet, paling di dalamnya kayaknya kalau ayam negeri membihun begitu. Anjur banget karena banjiran mulu kita. Banjir kok kalau musim hujan sekarang banjir, Bu, lalu laut kok ketumpah air laut lupet sampai ke darat air laut lupet. Bu, lalu lihat bisa di Ancol penjaringan kok fluid, sama fluid apa fluid ya. Oh, ya, ini fluid gitu. Wah, orang pada segitu gini kok, Bu, serem air asin. Iya, malaikat tuh kok nanya lagi menabi sama Allah. Kalau bukan Nabi Nuh siapa ini ya Rob? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim yang kau cintai? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa bang, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim kan dibakar sama Raja Namrud itu, nggak mempan dibakar. Kenapa? Karena Allah sudah bilang sama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Saat itu sedunia api kagak ada yang panas, adem kok. Nenek-nenek masak 3 jam gak mati-mati. Apinya gak panas-panas. Makanya ayat boleh diamalin buat kompor nih, yang rajin masak depan kompor, baca aja kok, potes tuh pada amalannya. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca aja kok, ya narubuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang api, insya Allah kok. Melepuh, ukur angus dulu. Ya Allah, beda Nabi Ibrahim sama kita. Nih Nabi luar biasa, Zainal Anbiya. Yang ketiga, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Di mana-mana musuh gak demen sama kita, bang. Siapa juga musuh kita gak demen sama kita, ya kan? Musuh gak demen dah. Apalagi saya, dapat yang musuhin. Gak demen dia sama saya. Banyak kok musuh yang gak demen sama kita. Emang musuh. Di mana-mana musuh gak demen sama kita kok. Orang benci sama kita di mana-mana kagak demen. Banyak kan begitu ya. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Hebatnya bang. Rasulullah Nabi kita Muhammad musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis, tuh musuh kita. Iya belis, kok orang lu kan ngomong belis. Lu kayak belis lagu lu tuh begitu. Padahal iblis. Lu kagak demen sama kita. Tapi Nabi demen tuh sama Nabi yang model begitu. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib kok demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Oh, masih ada pekagak udah parah. Mending bohong-bohongin kita sama dia tuh. Angkat jin bertiga, wah loh, foto tangkap, masukin ke dalam botol, dia tekap bubur kencang banget. Dua temannya belakang dorong-dorong, iya, lah udah dibekap masih didorong, kan BA itu.
Dulu Suad bin Qorib jinnya banyak banget bang. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada selawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jadi gua stres ini. Siapa yang diselawatin? Masya Allah, Nabi mau lahir aja jin pada selawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen muludan, nggak demen baca maulid, nggak demen selawatan, tuh orang lebih jelek daripada jin. Orang berandong dia genderuwo, begitu kuntilanak, sudah bolong tuh rombongan dia kok. Kan selawat enggak? Selawat apa susahnya selawat? Lawat jin. Jin aja pada selawatan, lawat, baca. Ustaz kan lagi main, boleh ke selawatan? Boleh kok, dia lagi main boleh bocor. Pahalanya ada tetap. Pahala kok boleh. Ada wudhu, nggak ada wudhu kita baca sholawat tetap ada pahalanya. Nih bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer kita, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Sambil kita sombong gitu, sholawatan, pengen dilihat orang, pengen boleh, tetap ada pahalanya. Amalan yang kagak ditolak, sholawat udah mbak, sholawat. Masuk bulan Rabiul Awal kemarin, kayak apa bang dahsyatnya, semuanya kampung bersolawat, ini bersolawat, kantor selawatan, baca maulid. Sekolah-sekolah, instansi pemerintahan bikin maulid, banyak, sampai pasar-pasar pada bikin maulid, semua pedagang baca selawat, digaungkan, masuk ke medsos isinya selawat, TikTok selawatan, semuanya capcut isinya selawat. Mbak punya nggak aplikasi capcut? Download dong. Paketannya goceng kali paceng. Paketan goceng dong. Ada selawat isinya. Status WA semuanya kita lihat teman-teman. Wih, selawatan semua. Masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Luar biasa selawat mendunia. Mantep bener. Sampai tukang tahu bulat keliling kampung. Wah, dagangan diganti lagunya. Tahu bulat digoreng dagang 500-an tahun bulan. Semuanya 500 amat. Sekali lagi tahu bulat digoreng 500 alat. Pakai selawat Qul ya azim qad hammana wa kullu hammin ya hunu bismika ya tahu bulan. Nyambungan kok. Wah, tahu bulan aja enak digituin. Salli marsenina inul darati sudah. Lelang nama orang aja enak kok, diselam bikinin lagu selawat, apalagi selawatnya langsung ya enggak? Hebatnya makanya selawat. Nanti kita dikumpul di padang mahsyar, masing-masing kita bawa diri semuanya nih, semuanya kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, guru gak kenal murid gak kenal guru. Masing-masing bawa diri di sono. Bini gak kenal laki, sudah laki dah atau gak kenal bini di sono. Masing-masing, tapi kita disediain oleh Allah orang yang sering baca sholawat, kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, di majelis sholawat. Tangan kita sejengkal kok nih, kepala kita, matahari sejengkal. Panas sudah pasti di sono, sejengkal matahari. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Aus sudah pasti, kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Siapa yang jualan di sana? Nggak ada.
Nah, yang jualan es teh juga nggak ada di sono, nggak ada. Iya, iya nggak ada di sono nggak ada, di sono nggak ada, di sono nggak ada. Di sini kesembat es teh dihina-hina aja. Gondrong doang ngatain orang aja. Jadi kita botak kalau ngatain orang, kalau gondrong ngatain orang, ngecilin orang datang diomelin, ngatain goblok bego ya. Beda dia kali itu dah, kenapa kita sobat itu? Coba datang, bagi itu. Kalau ditanya lagi, pastinya masih banyak itu, banyak buah sama goblok. Sakit bang yang denger sakit, apalagi yang jualan yang denger sakit. Enak kita, ya kan, iya bang nggak boleh begitu. Orang kalau goblok kan temennya bego temennya bloon, ya kan, bloon temennya tolong kan minum es ditiup, dikirain panas ngebul ditiup pintu es. Tapi orang yang rajin sholawat di sana kepanasan kok kita air kagak ada yang jual, kagak ada bawa duit kita di sana kagak laku lah. Orang yang bawa duit kagak ada yang jual air, nggak ada di sana, nggak ada kok. Indomaret udah tutup, Alfamart udah nggak ada di sana. Apalagi kalau diisi ulang kagak nemu. nggak ada. Tapi orang yang rajin sholawat cinta Nabi disediain hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah yang akan menyediakan telaga yang namanya telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen muludan, agak demen selawatan, biarin kok, sono dia kausan, dia kecekek, rasain, gak boleh nolongin. Alhamdulillah dari kami amit. Nih Nabi kita tuh selawat kita baca, masak, nyuci, goreng tempe, selawat apa susahnya kok. Wah saya tuh kalau lagi ngulek sambal dulu saya dengerin enak baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus di sambal kok. Wah sedap rasanya. Makanya nenek-nenek masakannya sedap-sedap, dibarengin zikir, dibarengin selawat. Ngambil beras aja tuh di tempayangan, di pendaringan kok dibaca selawat dulu. Masak sampai goreng selawat, goreng tempe selawatan. Orang dulu nih mau masak aja apik kok, rambutnya ketutup pakai kudungan tuh, makanya jarang kejatuhan rambut. Mau sekarang mama masak rambut beriak, pas kita makan rambut tuh panjang, orang udah kuat tuh. Selawatan yang dibaca adem, enak, luar biasa. Orang-orang tua dulu mengamalkan amalan sholawat luar biasa. Kenapa? Ada asarnya, ada bekasnya. Sholawat yang kita baca itu adalah sebagai sinyal buat kita nanti di padang mahsyar, tembus sinyal kita. Masya Allah luar biasa. Rasulullah udah dirapetin dengan keluarganya, sahabatnya, barisan-barisan tabi'in, barisan ulama semuanya, kiai. Ada yang sinyalnya orang yang suka baca sholawat dipanggil ummati analaha, ummati ta'ali, ummati umatku sini, nyampe kita tuh orang Bojong Rawalumbu rombongan, bawa bendera mereknya Al-Ikhlas. Ustaz Sulaiman paling depan, dikenalin Ustaz Sulaiman, dikenalin. Alhamdulillah tuh yang dipanggil nama Nabi di sono nggak sembarangan orang kok, lah enak aja, lah ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kalau sembahyang? Ya kan. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat, ngerelek di sana. Kenapa mengkilat? Karena kebangetan hitam? Bukan. Karena sering wudu. Orang mah kulitnya nggak ada yang hitam kok, paling banter coklat tua.
tua-tua kayak kue bugis ketan hitam. Klinis banget. Masya Allah. Tapi jangan kecil hati, sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, walaupun kulitnya hitam kelam, tetapi beliau terompahnya sudah masuk ke dalam surga terdengaran. Kenapa? Karena sering jadi muadzin ya. Makanya ada nih bagi tugas Masjid Al-Ikhlas. Aki-aki minggir, jangan azan. Mohon kok. Sekarang sudah nggak layak lagi kok. Udah ompong-ompos, termetik kan ngeri gini. Azan subuh aki-aki kira-kira gitu tambah tidur apa tambah bangun? Tarik selimut lagi udah. Iya kok, makanya gak bagi tugas. Anak muda yang sore enak munsyid, nah kori ini enak punya vokal, hadroh, azan lah. Nih hadroh, pilihan ini orang-orang pilihan bang. Jarang bocah yang udah mau nabuh hadroh. Ayo dah pilih anak muda lah, kalau bukan yang nabuh ini. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tuh, Rasul yang dihadirkan. Tapi orang-orang mereka yang agak percaya, apa tuh hadroh, artinya apa tuh rebana, artinya bid'ah pret. Anak main hadroh di dalam masjid, artinya bid'ah pret. Lu kagak ngaji susah bang. Kalau orang ngopinya kurang kental begitu. Iya kan ya kan? Rasulullah yang nyuruh, apalagi ketika akad nikah, lagi akad nikah, tuh, suruhnya di mana? Di dalam masjid disuruh sama Rasulullah. I'lanun nikah, tuh suruh umumi nikah, wadribu bidufuk, tabuhlah rebana. Apa orang lagi girang gembira, sama kita menyambut Rasulullah dengan girang dan gembira. Kita hadro, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir bang di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian buhur, masya Allah luar biasa. Gahru yang dibakar itu semua menyambut kedatangan Rasulullah. Rasulullah cinta dengan wangi-wangian, demen sama wangi-wangian. Hadir semangat tim hadro, megang bass, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Luar biasa kok. Maka jangan macam-macam sama anak hadro. Di mana-mana gua belain anak hadro. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih. Pokoknya anak empok aman, terjaga pokoknya. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Tahu sendiri tangannya kapalan semua. Sekali tabuk melintir ukuran. Macam-macam sama anak hadro. Selawat yang dibaca Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kalau kita, mohon maaf ibu bapak, semua kita belum tentu bersih. Kenapa? Karena kita semua kalau kemana-mana selalu bawa kotoran di dalam perut kita. Jalan-jalan kemana kita pasti di perut ada kotoran, bener kan? Tapi Rasulullah luar biasa bang. Nabi buang air aja tainya hilang. Rasulullah kalau buang air tainya hilang. Kenapa tahu Mbok? Saya juga tahu isinya banyak yang kalau buang air tainya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang kok, kanyut. Beda. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat sampai ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya ya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Nggak tahu, pengen penasaran juga. Ternyata kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Laler nemplok di badan Nabi, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang kok, bekas banget. Bau. Iya, sampai berak tuh laler. Iya, di muka kita sampai berak kok. Makanya disebut tai laler. Berak di sini, di bibir, di muka, di mana di berak, jorok banget laler beraknya sampai ke muka-muka orang. Ya kita masih hidup aja dilalerin, apa hidup mati?
Ya Allah, merosot lah nembok mau badan Rasulullah jauh lain sama kita kan ya. Makanya Nabi itu luar biasa wangi, badannya keringatnya bau minyak kasturi. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, dirasakan enak wangi itu. Kan kok kalau pengen bakti melaki begitu kok. Ya iya, Siti Aisyah itu begitu sama Rasulullah. Laki pulang dari mana kok, apalagi bis macul, wah, lagi gobios-gobiosnya tuh. Keringat, tarik aja sini bang. Pengen ngerasain minyak misik bang. Empok lap tuh, habis empok lap, bau gebek, empok cium. Rasain bau pemus. Beda kok, laki empok Nabi. Hai deh. Jauh bener ya. Ini Nabi Azkal Azkia, Masya Allah. Maka kemuliaan akhlaknya sesuai tema kita, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW untuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Tuh sifat-sifat Rasulullah diantaranya apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Nabi orangnya pemalu. Nabi itu orangnya sangat pemalu dan tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan kok. Satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah dan ini Ka'bah rusak, angin kencang niup gamis Nabi, kelihatan gamisnya Rasulullah itu, singkap betisnya kelihatan dari atas kok, dari bawah kelihatan tuh Nabi betisnya. Nabi langsung turun, mukanya pucet malu. Kenapa malu? Karena betis kelihatan dari bawah oleh orang. Masya Allah, timbang betis kelihatan malu. Rasulullah bang, timbang betis kelihatan malu. Nabi, ya Allah, betisnya kelihatan malu. Model kayak kita ujrat dah. Allah, urat malu udah bagian putus. Perempuan sekarang bilah Allah. PKS ketat, ketek ngablak. Umur 25, pakai kaos adiknya yang 5 tahun. Ketat macet ke atas kagak, ke bawah kagak. Orang bule bening-bening resep di pantai daripada buku terebahan begitu. Bocah kampung hitam burik di garuk ngebul pede naik motor miok gue celana wahan kuat nongkrong di BKT resep banget ditegur marah pakai pakaian yang begitu apa perempuan gak boleh apa itu hak asasi gua udah pakai hak asasi kok tutupin aurat biar laki-laki kagak godain ya bang ya. Kita orang laki dikasih uji-ujiin begitu, siapa sih normalnya kita pasti nafsu. Ya kan? Jangan sampai amalan kita nih orang laki bisa angus gara-gara empok pakaian begitu perempuan. Kita dari dikatain sama dia, perempuan nggak mau salah bang. Nggak bakal mau salah dia. Laki mulu yang salah, ya kan? Ya dia rambutnya rontok aja, sampo disalahin. Perempuan tuh nggak mau salah dia. Kita mau dikatain dasar laki gue darat. Lu lubangnya seperti gua aja. Nah, ini pakai-pakai bener apa kok? Disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu beda sama kudungan nih yang di kepala empok namanya kudungan kok. Bergok kudungan tuh beda. Jilbab itu pakaian yang gombrong yang nutupin aurat model kayak gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya cakep, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya masih ketat, celananya masih ketat. Secara hukum agama haram. Kenapa haram? Apem masih kepanjang. Oh, iya kan ada apem kelapa putih, ada apem kelapa hitam. Udah kayak ini, borok banget jadi viral lagi bisa aja orang yang dekat sama gua diviralin bener kok ngajen banget ini resiko selama begini orang pakai direkam ngapa mau besek mulai masukin dulu ke sana mobil ada supir ada buat lupa ingetin lagi apa ya kalian itu panitia Marcel ada. Alhamdulillah kok bulan mudik pun ada kulkas udah bisa ketutup. Pintunya rusak. Wah, ada pengabla lagi.
Ya Rasulullah luar biasa cing, makanya kita Nabi aja akhlaknya sifat-sifatnya luar biasa, pemalu beliau, apalagi Rasulullah akhlaknya kemuliaannya dirawi. Kita baca lagi tuh, syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong kok Nabi, luar biasa. Dan pedal pangkat lebih tinggi dari kenabian, dari kerasulan, nggak sombong. Model kayak kita kan aneh, pangkat baru tiba jadi bini RT belagu. Ada WRT, bukan RT sini kok, bukan RT sini, sombong di laut. Iya, di luar negeri dah, di luar negeri, luarnya lagi dah. Kita kadang-kadang baru kaya, kita aja belagu sombong. Banyak orang kaya penyakitnya kalau nggak sombong pelit. Banyak kok itu orang kaya sombong pelit. Padahal dia merasa duitnya dia nyari, bukan, duit mah titipan, harta titipan. Hidup mah jangan nyari kaya kok, nyari senang, nyari bahagia, bener. Ya kaya doang belum tentu senang ya kan, enggak nyaman. Kita nyari kenyamanan, ya enggak, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak dengan biasa lah bahasanya. Ya kok. Nabi nggak sombong orangnya kok. Jangan sombong, kaya sombong, pelit. Nah, kalau ada orang kaya nih duitnya banyak, dia pada pelit, mana yatim pelit, mau orang miskin pelit, kan duitnya habis dimakan sama dokter. Ya aku dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, akhirnya nangkrang aja di atas bawah. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai kok nangkrang. Makan disuapin, dijebokin, ya Allah. Pengen buat mati kan, enggak mati. Udah duit banyak, harta banyak, pagi-pagi dijemur, anaknya 7:30. Pakai kursi roda 8:30, masukin lagi, besok jemur lagi. Pas jemur anaknya lupa ngangkat. Main game aja. Main ML, wah mantap bener. 11:30 baru ingat, lupa ngangkat. Dia udah tahu bawahnya kering, udah ular. Enak bang, duit banyak tapi sakit ya kok. Ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ini nggak penting kita ya kan kok. Apa aja masuk ke dalam perut kita, nggak ada pantang-pantangan ya kan. Iyalah, makanya orang kaya jangan pelit, medit, koret, titipan harta semua, jabatan titipan, disebut atasan karena ada bawahan, jangan sombong yang di atas, bener? Lah iya, atasan sama bawahan biar seimbang. Ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, ayo dah. Enggak bakalan sinkron, jangan mentang-mentang udah jadi genteng, lupa sama tiang, bener? Ini banyak yang pada jadi genteng, lupa sama tiang. Itu yang pada dilantik kemarin pejabat udah pada jadi genteng dia. Ini kadang-kadang jadi genteng ngeluh, tiang lu mah enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Gua nih hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang punya bangor gua ditimpukin, pecah gua, kata genteng. Tapi kan tiang bisa ngomong, teng lu jangan sembarangan ngomong, lu bisa di atas gara gua di bawah yang nopang lu, kalau gua miring jatuh lu teng, bener? Makanya disuruh pejabat jangan sombong, bener? Disuruh pejabat ada rakyat, enggak, lu yang bisa di atas gara-gara gua yang milih di bawah, bener? Kemarin lu kan gua pilih, ya kan? Besok makanya udah pada jadi wali kota, bupati semua pada jadi kok, tinggal janjinya kita tagih, ya kan? Iya, jangan cuma kampanye doang, janji tenang aja Pak. Wah, jalanan rata, bumpret, banjir di mana-mana, ya kan? Rakyat pengennya kagak muluk-muluk, nih pengennya kita nih anak kita sekolahnya gratis, bener kok? Kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang. Bahkan survei membuktikan kota Bekasi adalah kota terkaya terhebat se-Jawa Barat, paling hebat terus sekarang kota Bekasi. Makanya anggaran banyak kok, besok yang udah pada jadi dia, ayo udah macam-macam, sok aja, jangan takut, ya kan, jangan. Nih janji lu kemarin nih janji lu kemarin lu, ayo jangan sembarangan lu, ayo, iya begitu, usaha yang berani masyarakat, kalau kita kompak bersatu, insya Allah takut ya. Dikit-dikit kebijakan pemerintah, kebijakan rakyat nih, nimpon-potan. Ya kan pajak naik lagi 12%. Wah, padahal naiknya bukan 1% bang, naiknya sekitar 9%. Nah, semuanya kita dikalah-kalahin mulu. Rakyat jadi bulan-bulanan mulu. Jangan demi rakyat, buat rakyat, kenal kagak sama rakyat, ngajung banget. Amit-amit ya. Nah, jangan sombong, jabatan, tentang pejabat, bintang 3, bintang 4 di pundak. Lagi bang bintang 3 bang, bintang kaleng pakai sombong.
Ini bintang kaleng nih di pundak ini, kalau bintang di atas langit kali ya kita mau bangga boleh. Lah bintang kaleng saya buang-buang, mau bintang kaleng kalau sombong banget. Jangan, semuanya kita sama di hadapan Allah ya Bu. Hidup yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh hebat ya. Iya, mobil banyak banget ya kagak sombong. Bukan mobil dia. Ntar mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, dia nggak sedih. Ya kan? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi nggak ngerasa memiliki. Semua yang kita punya adalah titipan, termasuk ruh kita, nyawa kita ini titipan Bang. Ini hak prerogatif Allah, ini hak guna pakai, ini ruh kita, nyawa kita, kagak ada surat-suratnya, nggak ada SHM-nya, nggak ada. Hak guna pakai, bodong, kagak ada surat-suratnya. Kalau Allah mau ambil kapan aja lah, maunya Allah. Asal napas kita keluar nggak masuk lagi juga habis udah. Nggak masuk, mati kok. Kalau kelancokan aja. Apa yang mesti disombongin? Benar. Ada yang kaya, ada yang miskin. Emang udah kebesaran Allah. Kalau kaya mulu gak ada yang miskin lah. Ribet kok. Miskin mulu kagak ada yang kaya, mungkin mati. Ya kan, ada yang kaya, ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Iya, jangan sombong. Kita semua yang Nabi pangkat tinggi enggak sombong. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, demen Nabi sama orang fakir miskin. Duduk bareng wa